disebut dengan bapaknya itu namanya katakanlah Pak Joko Widodo itu sama dengan presiden kita ya, itu maka disebut dengan Ibu Jokowi misalnya seperti itu, atau Bu Aan, Bu Agung seperti itu. Yang sebenarnya itu secara Islam tidak dituntunkan seperti itu, tetap nama orang tuanya itu yang melekat kepada nama anaknya itu. Nah nanti pun kalau terjadi perceraian, lah nanti kan berubah lagi kan gitu. Nah inilah hebatnya Islam. Maka nasab ya. Makanya sebenarnya juga perlu kita mengenalkan anak-anak kita ini terhadap nasab atau keturunan. Kita ini kan untuk menyebutkan nama mbah kita yang keberapa aja kan sudah nggak tahu. Iya terus terang gitu. Maka acara-acara ahlen ketika ada acara setelah Idul Fitri itu sebenarnya ya ada satu sisi baiknya, walaupun mungkin sebagian orang ada yang menilai apa namanya itu halal bihalal itu bid'ah kan begitu, karena tidak ada contoh dari Rasulullah. Itu kata-katanya juga rancu, istilah halal bihalal itu istilahnya juga rancu. Namun memang apa ini satu tradisi ya yang berada di negeri kita ya, adanya apa itu mudik lebaran. Sekarang nggak boleh ya mudik itu ya. Sekarang tidak boleh. Oh, yang boleh apa? Boleh pulang kampung. Yang boleh pulang kampung. Yang boleh pulang kampung. Ya, kita tidak membahas itu karena sudah cukup ramai di media tentang apa statementnya yang antara dilarang mudik tapi Bolehkan pulang kampung. bolehkan pulang kampung. Ya, jadi ini sekali lagi kita kembali ke apa yang kedua ini, menanamkan percaya diri. Ya, ini tentang nasab juga. Jadi kalau orang Arab itu mempunyai kelebihan menghafalkan nasab. Jadi kalau mungkin Ustadz Agung punya teman keturunan Arab, encik, orang Pasar Kliwon itu, mungkin dia ditanya, suruh menyebutkan nasabnya, mbahnya yang ke-10 itu mungkin masih dia tahu gitu loh. Tapi kalau tanya kita nggak tahu. Paling sampai bapak kita sama mbah kita aja, sampai situ udah selesai. Kesananya kita sudah nggak tahu. Ya ini menurut saya juga sangat penting. Yang kedua ini bagaimana menanamkan percaya diri kepada anak dengan menjalin komunikasi yang baik. Tadi memanggil dengan panggilan yang baik, dengan lakop, dengan gelar-gelar yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan bi'salismul fusuku ba'dal iman. Itu kan, jangan kamu memanggil dengan panggilan atau dengan gelar yang buruk ya. Karena gelar yang buruk itu adalah gelar fasik sesudah iman ya. Artinya memang ini kebiasaan di negeri kita ini, apalagi di daerah di Pulau Jawa ini memang ada julukan-julukan gitu ya, ada julukan, ada gelar-gelar. Kalau dulu mungkin ada kelompok-kelompok, ada kampret, ada cebong. Seperti itu kan ya. Ya sebenarnya ini kan agama kita tidak mengajarkan tentang itu kan gitu. Ya baik, untuk selanjutnya ini bagaimana tentang bermain. Jadi harus kita pahami bahwa dunia anak itu adalah dunia bermain. Maka bagaimana kita bisa mengemas bahwa bermain itu adalah belajar. Dan belajar itu kemudian kita kemas dalam bermain. Bermain itu adalah belajar. Bagaimana bermain itu tidak sekedar lahun, artinya tidak ada manfaatnya. Tapi bagaimana tetap dalam permainan itu ada edukasi, ada pendidikannya gitu loh, ada pendidikannya. Nah, subhanallah ini dalam Islam itu ternyata ada permainan-permainan ya yang memang itu diajarkan oleh Islam. Nah, yang pertama menghargai mainan anak. Satu hari Hasan bin Ali, ini cucunya Rasulullah SAW, sebagaimana kita mungkin ketika kecil ya, pas dolanan itu di jalan dia
ketemu dengan seekor anak anjing, anak anjing. Dulu ada nyanyiannya ya Mas ya. Aku punya anjing kecil. Ya itu pernah ada di telinga saya dulu ketika saya kecil ya. Hasan ini ketemu anjing kecil ya, anjing kecil dan menarik gitu ya, menarik. Kemudian karena merasa senang, dia kasihan, diambil ini untuk mainan dibawa pulang. Nah, tentu ini tidak sepengetahuan oleh Rasulullah ya, dibawa pulang ke rumah Rasulullah itu. Maka satu hari baru diketahui ternyata malaikat Jibril itu tidak mau masuk ke dalam rumah itu. Karena apa? Karena di dalam rumah itu ada anjing. Itu kan ceritanya begitu. Jadi memang tidak sengaja ada anjing itu yang dibawa oleh anak itu. Dan ternyata Rasulullah tidak memarahi. Kowe ngerti ora tau nek kowe iki barang najis. Mungkin kalau kita aja langsung memarahi kepada anak kita yang mondong mondong anak anjing itu karena air liurnya aja itu najis. Mugolah doh misalnya seperti itu memarahi. Ternyata beliau tidak ya. Ternyata beliau tidak. Setelah beliau ketahui tetap bisa untuk mainan ya. Ya tentunya setelah anak itu cukup pikirannya baru nasihat itu disampaikan bahwa boleh memelihara anjing tapi tidak boleh masuk ke dalam rumah. Itu kan ada aturannya seperti itu memang. Boleh. Kita ini melihara anjing juga boleh. Yang kedua tujuannya adalah untuk membantu menjaga keamanan. Kemudian juga dilatih misalnya nanti berburu ya. Jadi binatang buruan yang diambil oleh anjing itu apakah halal? Halal gitu ya. Ketika memang nanti ketika kita melepaskannya itu ucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Maka ketika dia nangkap rusa atau misalnya seperti itu kemudian tidak dimakan sendiri tapi cukup untuk dilemahkan kemudian diberikan kepada kita sebagai majikannya gitu. Tapi ingat juga kalau mau pelihara anjing itu harus merelakan setiap hari pahalanya terkurangi. Nah iya itu kan Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalau melihara anjing itu setiap hari itu pahalanya terkurangi. Nah yo kayak piye nek itu maka ya setiap hari gitu kan. Nanti bisa dibaca di hadisnya ada itu. Jadi itu yang pertama Rasulullah menghargai walaupun yang digunakan untuk bermain itu ternyata anak anjing. Kemudian pernah juga Aisyah radhiyallahu anha itu ketika menikah dengan Rasulullah itu Aisyah itu membawa mainan wujudnya boneka. Usia berapa itu Ustaz? Ya dari riwayat mengatakan ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun dan seterusnya. Ya. Dan Rasulullah ketika mengetahui itu boneka beliau tidak memarahi. Kan ini patung, enggak begitu ya. Ini kan berbentuk, tidak memarahi. Tahun ini memang untuk mainan. Rasulullah memperbolehkan maksudnya. Bahkan tidak segan-segannya Rasulullah itu mengajak teman-temannya Aisyah untuk bermain di rumahnya Aisyah. Teman-teman koncone dolan gitu loh. Padahal posisinya, statusnya dia sudah menjadi istrinya Rasulullah. Tapi saat itu Rasulullah membiarkan bahkan mengajak teman-temannya Aisyah itu untuk bermain bersama dengan Aisyah di rumahnya Rasulullah. Bisa kita bayangkan ya nek cah wedok ki bermainin apa? Ya tadi mungkin boneka, mungkin pasaran atau apalah mulai tempat kita seperti itu kan gitu. Jadi ini pentingnya memang dunia anak itu dunia bermain. Saya pernah mendapati satu ungkapan dari orang tua yang ungkapan ini bentuk kekecewaan. Cilikanku ki dhisik sak usiamu ki wis iso apa-apa. Wis iso nyambut gawe. Lah iki cah semono gedene kok urung iso apa-apa, enake guru dolan wae. Itu saya pernah mendengar ungkapan itu sendiri ya, ungkapan itu sendiri. Ya, ini memang ya apalagi sekarang ya. Memang sekarang ini
Kalau memang kecil saya dulu juga beda. Saya kecil saya itu SD itu ya sudah, karena anaknya petani ya pekerjaannya udah membantu di sawah. Karena belum punya sumur sendiri, itu harus ngambil air ke mana begitu. Ya karena memang sekarang ini kita hidup sudah dalam kondisi sudah serba nyaman ya. Ya kalau dulu mau mandi itu harus harus satu kampung itu mungkin hanya cuma ada satu ya. Kudu ngantri dan seterusnya. Dan sebenarnya ya memang ada sisi kebaikan-kebaikannya di sana. Satu memang tanggung jawab, lebih cepat dewasa. Anak itu kalau emang sekarang kan kenapa anak sekarang tidak cepat dewasa ya? Nyun sewu, maaf, fasilitas itu memang menjadikan kedewasaan itu kemudian jadi mundur kan gitu loh. Ya anak-anak kita ya tidak bisa menuntut seperti apa yang ketika kita kecil dulu, membanding-bandingkan ketika kita kecil dulu, karena memang ya alamnya yang kita hadapi itu sudah berbeda gitu. Nanti kalau kita orientasinya sudah seperti kita dulu, enek uring-uringan terus. Piye ora iso apa-apa, nek ra dikandani ngono kok ora ngerti, guru kok nyapu kok ora iso dan seterusnya. Dan ini yang kita hadapi, maka ini perlu kesabaran ya. Jadi sekali lagi ini Rasulullah SAW ini membiarkan anak-anak usia bermain itu ya silakan bermain. Dikasih laluan gitu ya, dikasih laluan, kalau perlu mungkin disediakan ya, disediakan. Sekarang kan ada education toys itu ya, banyak yang kira-kira mengasah otaknya. Dia sukanya apa sih? Misalnya ini nyusun puzzle, di situ ada berpikir gadok-gadok atau mungkin dalam bentuk yang lain yang mungkin anak ini bisa untuk berpikir mengembangkan imajinasinya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bermain ini adalah merupakan kebutuhan psikologis bagi anak ya. Maka kita perlu memberikan teladan dengan tetap lemah lembut, dengan adab, bahkan kita tidak diperkenankan kemudian serta merta itu membubarkan anak-anak ketika anak itu bermain. Nah, kemarin pagi Ustaz, jadi habis subuh itu kan saya jalan-jalan ini. JJS ya, jalan-jalan subuh itu ya, habis subuh itu. Kebetulan di sawah itu ya, di sawah. Kemarin saya ketemu dengan anak di sebelah desa saya tanya, ini anak mana ini? Disebutkan desanya. Oh saya dari sini Pak. Oh ya Masya Allah, jauh sekali ya sampai sini ya. Kemudian ada juga pemandangan yang saya dapati apa? Membawa ini kayak apa itu? Nek orang bilang apa itu? Long ya. Iya dijeblos semua. Deng. Itu kalau dibunyikan di sawah kan mantul itu. Ya, lokor menggema gitu. Nah ini yang kemarin saya sempat saya tahu dengan mata kepala saya sendiri gitu ya. Ya namanya juga anak. Itu dibunyikan, ada orang tua di depan saya itu yang anaknya pun masih kecil. Jadi mak bleng gitu ya. Lalu bapaknya itu tersinggung. Sopo mau lah dioyak. Dan dikejar kemudian diambil ini. Terus dirusak gitu aja ya, dirusak. Ya ini mungkin ya betul ya, ada istilah mungkin bener nih ra bener gitu kan ya. Ini nih bapak ini memang bener untuk mengingatkan anak itu supaya main itu di tempat permainan yang tepat, tidak membahayakan diri sendiri, tidak membahayakan orang lain begitu. Tetapi cara mengingatkannya itu mungkin karena saking anyel itu spontan. Langsung wanyel jualuk tidak dengar gitu aja. Ya, ini. Jadi ini termasuk permainan ya, termasuk tadi itu kan perlu kita mengarahkan. Jadi Rasulullah itu tidak pernah melarang mengatakan kepada anak bermain itu untuk kata jangan, itu tidak pernah ya, jangan, itu tidak pernah. Ini yang luar biasa sekali. Kalau kita itu kan maaf ya, kita itu kadang-kadang terlalu over sensitif ya, maksudnya kamu nanti jangan main ke situ, nanti tidak jatuh gitu ya. Jadi apa-apa wis jatuh ya, itu jadi doanya. Mungkin nek sekarang ojo mainan long kejeblosan gitu ya, kejeblosan tenan gitu.
Ya, gitu. Bahkan kalau yang namanya apa petasan itu ya, saya pernah mendapati di daerah Wonosobo, saudaraku. Wonosobo itu yang main petasan itu bukan anak-anak, orang tua itu. Orang tua. Bahkan sana itu ada permainan juga dan sempat tahun kemarin itu dilarang. Karena kalau bikin petasan tuh Bikin gede ini, sendiri. iya bikin sendiri apa itu hampir ada yang satu Bisa drum satu itu. drum itu. Jadi ya mau bilang gitu ya. Seperti bom. Persaingan antara daerah apa itu Desa desa satu satu dengan dengan desa yang yang lain. lain. Terus yang kedua kalau jelang jelang Idul Fitri Fitri seperti ini pakai balon itu loh, yang balon balon udara ya. udara itu ya sampai karena kemarin sempat mengganggu navigasi gitu ya. Kemudian sempat dilarang gitu ya. Tapi ya itu memang menjadi sebuah kebanggaan kan gitu. Ya, lebih dari itu ya, mudah-mudahan ini kalau nanti masa bermainnya anak ini sudah cara Jawa niki katok ya, katok. Kok nek dadi wong tua ben ora main-main. Lah kan mungkin hari ini para maaf-maaf mungkin para pejabat kita ini dulu ketika kecil masa bermainnya Mainnya ini kurang. kurang sehingga ketika harus menjadi pejabat itu waduh, terkadang malah yang dibuat untuk mainan itu rakyatnya lah kan malah bahaya seperti ini ya. Ini ya kita lanjutkan. Jadi yang kedua itu seperti itu. Kemudian tidak mencela dan menegur anak ya. Jadi banyak melakukan celaan dan teguran yang berlebihan itu akan menyebabkan penyesalan gitu. Walaupun mungkin saat itu kita melihat anak kita itu sedang melakukan perbuatan kesalahan gitu ya. Bahwa saya pernah mendengar ceramahnya Ibu Aisyah Dahlan itu ya. Dalam satu parenting juga itu di hadapan para ibu itu begini Ustaz Agung. Bagaimana ketika misalnya kita itu memberikan apa teguran itu yang beliau menggambarkan itu yang menyentuh, tidak mengenai. Nek menyentuh sama mengenai itu kan podo-podo kenek toh. Tetapi lebih lebih bagusnya menyentuh karena menyentuh itu sampai ke hati. Tapi kalau mengenai itu bisa jadi melukai, melukai hati, ya, melukai perasaannya anak itu sehingga karena di usia emasnya itu masih teringat terus, terngiang-ngiang terus membuat apa negatif terhadap anak itu. Misalnya mengatakan bocah nakal itu. Jadi kemudian tertanam dalam dalam pikiran dia ini bahwa saya ini nakal, saya ini nakal. Gitu. Dan tidak sedikit orang tua yang menggunakan kata-kata itu untuk mungkin sekedar menceritakan kepada orang lain. Misalnya pas ketemu ditanya, sudah sekolah? Kemudian dijawab TK. Ibunya malah menambah, wah niki nakale pol, misalnya begitu. Jadi memang ini sudah memberikan apa kalimat negatif kepada anak kita itu dan kemudian dia mengatakan saya ini nakal, seperti itu. Dan mungkin nanti dia akan menjadi bangga ketika menjadi anak yang nakal, gitu. Wah, iya angel diatur wis dan terusnya seperti itu. Nah, maka penting kita menyentuh tadi ya, menyentuh itu menyentuh dengan tentunya dengan perasaan kasih sayang yang sampai ke hati. Jadi maaf kalau kita itu menasihati itu dengan hati, sampainya juga ke hati. Tapi kalau menasihatinya dengan mulut, ya sampainya ke telinga, di telinga masuk di telinga kiri, nanti keluar di telinga kanan. Itu pun kalau masuk, terkadang tidak masuk. Nah, gitu. Subhanallah ada satu kisah ibunya Abdurrahman As-Sudais. Siapa Abdurrahman As-Sudais ini? Ini adalah imam Masjidil Haram yang suaranya luar biasa sekali, sangat merdu, menyentuh. Beliau kalau ngimami sholat itu bisa menangis, yang menjadi makmumnya terkadang juga bisa ikut menangis ya begitu. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa langsung mendengarkan ketika beribadah haji itu. Jadi beliau mengimami sholat maghrib gitu ya. Sholat maghrib itu memang sangat masuk sekali gitu ya. Jangan kita anggap bahwa ini sejak kecilnya Abdurrahman As-Sudais
bocah iki mau wis nurut, taat, wis ra neko-neko. Ya, enggak. Saya pernah baca itu satu kisahnya ketika satu hari Ummu Abdurrahman As-Sudais ini, ibunya ini sedang mempersiapkan untuk hidangan makan buka puasa. Apakah bukanya itu di hari Senin Kamis atau mungkin buka di Ramadan ini ya, seperti itu. Karena termasuk kelebihan orang Arab itu adalah suka memberi makan atau orang-orang yang berbuka puasa itu, karena memang itu pahalanya luar biasa sekali. Ya, ketika itu makanan sudah disiapkan gitu ya. Jadi wis di nek Jawanya nih ditirik gitu ya. Di ini mungkin kalau sekarang ada kolak, kemudian ada buahnya apa, ada buah kurmanya ya, ada kurma, ada buah dari Indonesia ya, pepaya atau mungkin apalah di situ. Kemudian nasi juga sudah siap terhidang di situ. Lah anak ini bermain. Anak ini bermain. Nah, ketika bermain kemudian di luar itu kan ya main pasir itu ya. Ya pasir ini digegem. Begitu sampai di rumah lihat makanan, ki malah ditaburkan di situ ya, ditaburkan tabur-tabur gitu, disawur-sawur di makanan itu. Kira-kira bagaimana itu kalau kita melihat itu? Tapi subhanallah, Ummu Abdurrahman As-Sudais ini, beliau itu karena memang orang yang soleh itu ya, solihah maaf itu, beliau mengatakan idhab ja'alallah Imam Al-Haramain. Kowe metu ning jaba kono. Muga-muga Allah ndadekne sliramu kuwi, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Jawa gitu, menjadi Imam Al-Haramain, menjadi imamnya Masjidil Haram. Ternyata ini marahnya seorang ibu ketika melihat tingkah laku anaknya yang jengkel itu menjadi doanya dan terkabul menjadi Imam Masjidil Haram. Tentu Imam Masjidil Haram itu satu syaratnya kan ya ada, dia harus hafidz Quran melalui sebuah seleksi yang panjang dan seterusnya. Dan tentu kalau urusan dunia tercukupi. Sana imam di Masjidil Haram itu mungkin gajinya dengan di tempat kita itu seorang menteri itu masih besaran sana. Jadi di sana dengan mungkin hampir sama dengan gajinya presiden di Indonesia lah, karena seperti itu. Jadi sekali lagi, walaupun dalam kondisi marah pun ternyata ini tetap mendoakan kebaikan.